Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini senang sekali kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring di masa pandemi COVID-19 yang khusus Bapak sajikan bagi siswa-siswi kelas 10 Mantiga Hulu Sungai Utara. Di kesempatan yang berbahagia ini, walaupun masih secara online atau secara daring pembelajaran yang kita lakukan, kembali kita akan membahas materinya adalah tentang puisi, yaitu dengan submateri demonstrasi puisi dan menganalisis unsur-unsur kebahasaan teks puisi. Untuk itu nanti kalian bisa mencermati sekaligus memahami terhadap penjelasan yang Bapak sajikan pada tayangan video pembelajaran melalui channel YouTube berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk submateri pertama pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring pada hari ini akan kita bahas tentang demonstrasi puisi. Pembacaan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, yaitu ada beberapa hal yang harus kita pahami atau yang harus kita lakukan ketika membaca puisi. Yang pertama adalah pahami isinya dan bacakan sesuai tema puisi tersebut. Kemudian yang kedua, lafalkan tiap kata dengan jelas. Kemudian yang ketiga, berikan penekanan pada kata-kata tertentu atau intonasi. Kemudian yang keempat, apabila membawa teks puisi, usahakan pandangan mata ke depan. Yang kelima, jangan terlihat gemetar dan gugup. Kemudian yang keenam, apabila diperlukan, gunakan gaya tetapi jangan berlebihan. Kemudian yang seterusnya, jangan tergesa-gesa ketika membaca puisi. Dan yang terakhir, bacalah puisi dengan penuh perasaan atau penghayatan. Selanjutnya, musikalisasi puisi dengan memperhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan musik. Langkah-langkah musikalisasi puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan puisi yang akan dimusikalisasi. Kemudian yang kedua, apresiasikan puisi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, perhatikan isi puisi dengan suasana yang dibangun. Kemudian tentukan alat musik untuk mengiringi puisi. Kemudian terakhir, tentukan notasi nada yang akan digunakan. Selanjutnya, untuk penjelasan yang lebih rinci terkait submateri kita yang pertama pada pembelajaran hari ini, yaitu demonstrasi puisi, Bapak sajikan penjelasannya secara rinci pada tayangan berikut ini. Silahkan kalian baca, kalian cermati dengan seksama untuk kalian pahami masuk materi yang pertama ini. Berikutnya juga di sini disajikan contoh pembacaan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Silahkan juga disimak, dicermati, sekaligus dipahami tentang pola-pola dari contoh ini yang merupakan salah satu cara dalam membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Pada tayangan ini kembali kita cermati dan kita pahami penjelasan lanjutan dari materi submateri demonstrasi puisi, dan lebih khusus kepada contoh-contoh bagaimana cara membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Silakan kalian simak contoh-contohnya. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah musikalisasi puisi dengan memperhatikan keselarasan isi puisi, lagu, dan musik. Nah, Bapak bacakan penjelasannya. Di sini, untuk menjadikan pembacaan puisi lebih ekspresif dan menarik, pembacaan puisi dapat dikemas dalam bentuk musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara membantu membangun suasana dan imajinasi kita dalam mengapresiasi puisi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan berlatih membuat sebuah musikalisasi puisi sederhana yang dapat ditampilkan. Anda juga dapat menyanyikan lagu. Misalkan di sini ada contoh lagu yang merupakan juga saduran dari sebuah puisi yang berjudul Sajadah Panjang dari grup musik Bimbo. Nah, di sini salah satu contoh juga merupakan bagaimana kita mendemonstrasikan puisi dengan cara melakukan suatu musikalisasi puisi dengan menambahkan puisi tersebut berupa lagu.
Silahkan kalian baca dan kalian cermati penjelasan dalam bentuk contoh ataupun dalam bentuk definisi-definisi pada tayangan berikut ini. Silahkan kalian cermati. Pada tayangan ini penjelasan lanjutan dari apa yang sudah kalian baca, kalian cermati dan kalian pahami pada tayangan sebelumnya. Silahkan kalian baca juga untuk kalian pahami. Selanjutnya kita masuki kepada submateri yang kedua, adalah analisis unsur kebahasaan puisi. Ada 4 hal yang harus kalian pahami, yaitu analisis diksi dalam puisi meliputi makna kias, lambang atau simbol, dan persamaan bunyi atau rima. Kemudian yang kedua, penjelasan imaji dalam puisi meliputi imaji visual penglihatan, imaji auditif pendengaran, dan imaji taktil atau perabaan. Kemudian yang ketiga, identifikasi kata konkret dalam puisi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yang merupakan unsur kebahasaan puisi adalah penjelasan rima atau irama dalam puisi. Nah, pada tayangan ini agar kalian dapat lebih memahami tentang bagaimana caranya menganalisis unsur kebahasaan puisi atau seperti apa unsur kebahasaan puisi itu, silahkan kalian baca penjelasan yang lebih rinci dari unsur kebahasaan puisi, dan di sini juga disajikan contoh-contoh agar kalian mudah untuk memahami submateri yang kedua ini. Silahkan dicermati, dibaca, dan tentunya juga harus kalian pahami dari penjelasan pada tayangan video ini. Pada tayangan ini merupakan penjelasan lanjutan dari submateri yang sudah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, yaitu masih pembahasan tentang unsur-unsur kebahasaan teks puisi atau puisi. Nah, di sini kembali Bapak minta kepada kalian untuk membaca secara mandiri, untuk kalian pahami, dan kalian juga bisa lihat contoh-contoh yang sudah tersaji pada tayangan ini agar lebih mudah memahami submateri yang kedua ini atau unsur kebahasaan puisi. Nah, pada tayangan berikut ini merupakan pembahasan atau penjelasan terakhir dari unsur kebahasaan puisi atau teks puisi, yaitu rima dalam puisi beserta contohnya atau contoh asonansi dalam puisi yang berjudul Batu Hitam. Silahkan kalian baca, kalian cermati, dan kalian pahami definisi maupun contoh-contohnya. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat Bapak sajikan pada kesempatan kali ini dengan materi puisi dan submateri demonstrasi puisi dan menganalisis unsur kebahasaan puisi, yang mana kita masih melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini secara daring menyesuaikan situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kalian pahami dan menambah wawasan serta pengetahuan berbahasa kalian. Dan apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, kurang paham, silahkan kalian konsultasikan, tanyakan melalui WA pribadi Bapak. Terima kasih atas perhatian. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.